Artinya gini, untuk menangani tambang ilegal ini, undang-undang yang dilanggar oleh oknum penambang ilegal ini banyak. Dan penegak hukumnya beda-beda. Jadi kalau Pak Prabowo ingin menyikat tambang ilegal, ya para PPNS dan polisi ini harus bekerja bareng. Berintegrasi. Artinya dibuat satgas gitu? Menurut saya nggak perlu satgas. Nggak perlu. Karena gini, bandit, penjahat, itu bisa bekerja sama tanpa bentuk satgas. Jadi penegak hukum itu juga harus bisa lebih pintar dari itu. Harus bisa bekerja sama tanpa satgas-satgasan. Kerjasama sama-sama dapetin alat bukti bareng, kan masing-masing menegakkan undang-undang mereka sendiri-sendiri. Betul. Jadi yang penting kerjasama. Tapi faktanya dengan laporan yang disampaikan ke Presiden kok masih ada aja yang gitu ya. Artinya memang belum ada. Kira-kira kerjasama gini. itu. Atau bingung kali mungkin. Enggak, saya pernah bicara dengan beberapa jenis PPNS itu. Memang mereka nggak pernah kerja bareng seperti itu. Oh, sendiri-sendiri berarti. Ya ada yang sendiri-sendiri, ada yang nggak kerja. Bener. Kalau semua PPNS ini kerja bener, diajari kerja secara benar, banyak undang-undang yang bisa ditegakkan. Kan mayoritas PPNS nggak pernah nyidik. Jadi ya berarti mereka nggak kerja kan. Nah kalau Pak Prabowo punya misi tambang ilegal disikat, ya ini yang di bawah ini harus tahu diri. Para PPNS, ayolah kalian berlatih nyidik secara benar, terus bekerja sama antar penyidik ini, penyidik umum maupun penyidik PPNS, kerjasamalah. Terus mereka kan pasti mikir-mikir, ini nanti konstruksi hukumnya seperti apa? Tanya ke Jambidum, Jaksa Agung Muda Pidana Umum kan. Jadi mereka bareng-bareng kerja sambil nanya ke Jambidum, ini konstruksi hukumnya nanti bagaimana nih? Nah, biar si Jaksa Agung Muda ini yang ngasih tahu, konstruksi hukumnya begini ya. Enak kan kalau gitu. Karena memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan konstruksi hukum itu, Pak ya? Bukan. PPNS. Saya tidak pernah riset mengenai kemampuan PPNS. Tapi gini, saya pernah ngobrol dengan individu-individu mereka kan. Realita di lapangannya seperti apa? Saya tanya, kalian pernah dilatih geledah? Enggak. Pernah dilatih surveillance? Enggak. Terus pernah dilatih follow the money? Enggak juga. Pernah dilatih ini? Enggak. Lah kebanyakan enggak pernah dilatih, padahal teknik-teknik yang saya sebut tadi di pengalaman saya. Saya dulu investigator di swasta. Semua itu saya kerjain untuk mendapatkan evidence. Nah, kalau PPNS nggak diajari begitu ya, nanti kerjaannya cuma bikin surat panggilan, bikin BAP, tapi nggak dapat apa-apa. Kalau hanya masang plang gitu, ini melanggar. Itu disita. Bisa ya mereka, Pak? Nah, nanti plangnya dijual sama yang punya tambang. Satu lagi nih, Mas. Yang tadi menarik ini kan tadi, bayangkan ya, satu tambang itu diatur oleh sekian kementerian dan sekian aturan. Sekian undang-undang. Ya, sekian undang-undang lah ya, sekian undang-undang. Tapi kok ternyata juga masih banyak yang bolong. Nah, pertanyaan untuk yang Bapak tadi belum jelaskan, yang backing gimana ini? Ini masuknya di aturan yang mana ini kalau backing ini, Pak? Nah, backing itu kan gini, kalau yang Pak Presiden sebutkan itu jenderal-jenderal, tokoh-tokoh gitu kan. Tadi disebutkan jelas tadi. Ya, tergantung tambangnya. Kalau tambangnya yang ukuran gede, ini biasanya backingnya ya yang tinggi-tinggi. Yang pasti gede pangkatnya ya. Tapi di lapangan kan ada tambang yang kecil-kecil, misalnya tambang emas ilegal. Backingnya itu kadang-kadang Pak Lurah, terus kadang-kadang misalnya polisi, ya pangkatnya di bawah kompol gitu kan. Ya, tergantung jenisnya. Cuman yang jadi masalah gini, kalau ada oknum pemerintah atau mungkin parpol atau tokoh masyarakat ya, mereka membacking tambang, yang jadi pertanyaan gini, pelanggaran apa yang dilakukan si oknum yang backing ini? Ini kan harus dicari pelanggarannya. Kalau pelanggarannya ini, berarti penegak hukumnya siapa? Si ini, kan gitu. Itu harus dicari. Jadi sekarang yang dari penyidik yang bukan penyidik tadi, petugas di daerah setempat itu memang belum menemukan bagaimana kalau menerjemahkan gimana ini backing ini gitu. Belum ketemu ya, Pak? Ya kira-kira gini kalau menurut saya ya. Ini kalau pakai hipotesa nih.
kan gini, oknum pejabat atau tokoh gitu ya, atau orang kuat lah ya, orang kuat lah, itu mau menjadi backing sebuah tambang ilegal, apa sih keuntungan yang didapat? Dia dapat apa? Gitu. Nah kira-kira kan gini, dia dapat bagian hasil tambang. Biasanya yang praktikal itu bagian hasil tambangnya itu sudah dibentuk, sudah terbentuk dalam bentuk uang, dapat uang kan? Nah, ya dilihat aja kalau si oknum ini terima uang seperti itu, ini termasuk apa? Nah, kalau misalnya dia polisi, dia TNI, aparat, dia jaksa, dia orang Pemda, orang pemerintah pusat, terima uang ini jelas ini suap. Berarti backing ini pelanggarannya pelanggaran suap. KPK dong, Pak. Nah, kalau ini suap, siapa yang jadi penegak hukum? KPK dan jaksa. Nah, sebaiknya sih KPK. Karena khusus korupsi ya, korupsi. kategori korupsi. Nah, bisa juga polisi, bisa juga jaksa. Tapi bagaimana kalau backingnya ini polisi? Nah, penyidiknya polisi kan susah juga kan? Makanya biar KPK. KPK aja yang spesialis untuk korupsi. Betul. Nah, sekaligus gini, KPK ini kan punya fungsi koordinasi. Juga untuk mensupervisi di bawah gitu kan. Ya sekalian dia mengkoordinasi penegakan hukum. Di samping itu juga urusan ini pencegahan dalam bentuk membangun sistem maupun educate orang-orang tambang ilegal tadi. Ini kan gini, tambang itu yang ilegal nih. Kenapa si oknum-oknum ini melakukan itu, tambang ilegal? Nah, menurut saya ada dua macam. Pertama, urusan perut. Urusan perut kalau ini dihapus, mati dia. Nah, jadi ya ini harus ditangani. Tapi kalau dia menambang ilegal, nanti kan membahayakan dia sendiri. Nah, ini ditangani secara berbeda. Ada juga yang dia nambang ilegal karena serakah. Nah, ini cara nyikatnya beda juga kan gitu kan. Oh, kemarin disebut juga ya serakahisme itu. Serakahisme. Iya. Tapi kalau yang baru itu. Kalau yang serakanomik. Tapi gini, kalau yang tambang-tambang ilegal yang katakan tadi mungkin jumlahnya sampai 1.000 lebih ya. Kemungkinan besar sih tambang yang areanya kecil, berarti kira-kira tambang emas. Nah, terus pelaku penambangnya kan sebagian disebutnya gurandil ya. Gurandil. Nah ini dia melakukan itu karena butuh hidup. Nah padahal Undang-Undang Dasar kita pasal 34 kan mengatakan fakir miskin dan anak yang telantar dipelihara oleh negara. Nah kalau mereka tambang ilegal yang seperti itu, yang kecil-kecil kita sikat, negara harus menghidupi mereka. Mengganti caranya dengan apa? Nah ya kalau menurut saya gini, ya tambangnya ini dibenahi. Misalnya gini, oke, mungkin ahli tambang. Ahli tambang kan banyak di Kementerian SDM. Mungkin juga dari kampus. Coba nempel ke mungkin 5 tambang dulu lah. Dicoba kan. Sehari-hari diikuti praktek nambang yang ilegal tadi. Terus dilihat untuk kepentingan safety mereka, teknik nambangnya harus bagaimana. Nah, mereka diajari kan. Diajari gini untuk kepentingan safety. Terus juga gini, supaya bahan-bahan material tambang ini tidak merusak lingkungan, cara mengelolanya bagaimana? Nah, diajari kan. Tapi ngajarinnya jangan cuma ngomong doang. Apa yang diajarkan itu kemudian ditulis jadi dokumen. Nah, ngelola limbah juga ditulis jadi dokumen, jadi SOP kan. Karena nanti kalau mengikuti ISO 9000 itu gini, write what you do, terus selanjutnya do what you write. Nah, jadi kan kita belajar dari praktek yang ada, ditulis jadi SOP, dimodifikasi, bagus kan? Habis itu bilang ke tambangnya, ke para penambang ilegal nih, kamu ikuti SOP ini ya. Nah, ini urusan teknik tambangnya nih, supaya safety-nya dapat. Terus juga gini, environment-nya dapat, gitu kan? Terus juga gini, ini kan tambang itu harus bayar royalti. Mungkin Pemda menetapkan bayar retribusi juga. Royalti maupun retribusi untuk para yang dibebankan kepada penambang ini kan harus fair.
Iya. Kegedean kasihan penambangnya, kekecilan kasihan Iya. pemerintahnya kan. Iya. Iya. Supaya fair gimana? Ya hasil tambang termasuk biaya-biaya penambangan dicatat. Nah karena itu si para ahli tambang ini dari kementerian dan dari kampus ya ngerancang cara nyatetnya Sistem. bagaimana. Jadi ada ada sistem untuk mencatat hasil tambang, Oke. ada sistem untuk mencatat keuangan. Hmm. Nah, dibikin bagus, terus si para penambang ini diajari cara nyatetnya begini ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kan menghasilkan satu SOP lengkap cara nambang untuk Betul. ukuran sekian, terus accounting hasil tambang begini, accounting keuangannya begini, udah nanti tambang yang lain bisa replicate dari situ. Nah, ini kan diajari kan fair. Iya. Nah, termasuk accounting keuangannya, jadi berapa dia beli, kalau emas itu kan beli air raksa ataupun beli cyanida, berapa ongkos ini bagus. Nah kalau itu sudah bisa bagus begitu, SOP-nya ada kan, mereka diajari cara makainya, terus kalau sudah terbukti bisa makai, kasih izin. Jadi penambangan rakyat ya Pak ya? Iya, artinya perbaikan sistem, terus ngajari orangnya, jadi perbaikan, mengeduket orangnya.